Ya, selamat berjumpa lagi di channel YouTube kami, channel Narasi Cerdik, channel yang mengupas tuntas tentang ilmu demokrasi bagi kalangan menengah ke bawah agar mengerti dan memahami apa arti itu demokrasi dan kemana arah itu demokrasi demi kebaikan demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Selanjutnya kita saksikan cuplikan video tentang rencana kunjungan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla kepada mantan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri untuk membahas tentang hak angket. Sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri diisukan akan bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla atau JK. Dalam pertemuan tersebut, JK diduga akan melobi Megawati untuk merestui PDIP menggulirkan hak angket. Dilansir dari wartakotalive.com, dugaan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin pada Minggu 25 Februari. Ujang menduga bahwa pertemuan JK dan Megawati akan membahas beberapa hal. Salah satunya soal hak angket yang mengusut dugaan kecurangan Pilpres. Menurut Ujang, di kesempatan tersebut JK juga akan melobi Megawati agar merestui fraksi PDIP menggulirkan hak angket di DPR. Ujang menekankan bahwa hak angket itu memang ranah para ketua umum partai politik. Namun JK sendiri diduga akan turun gunung melobi Megawati sebagai mentor Anies. Diketahui Megawati dan JK berbeda pilihan dalam kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Megawati mendukung Ganjar Mahfud, sedangkan JK mendukung paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun dua kubu tersebut diduga akan bersatu untuk mengusut kecurangan pemilu. Ya, teman-teman, kita akan mencoba menganalisis tentang isi dari rencana kunjungan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla yang akan menemui mantan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertama-tama kita mengapresiasi tentang rencana positif tersebut karena bagaimanapun kita sebagai masyarakat yang di bawah, dalam hal ini masyarakat menengah ke bawah, agar bisa mengerti lagi dan memahami lagi apa arti rencana kunjungan Bapak Muhammad Yusuf Kalla yang berniat bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Secara substansial kita bisa menganalisis bahwa itu adalah tujuan positif yang mana memang untuk saat ini masyarakat merasa bingung kemana ini arah demokrasi dan apa hasil dari pemilu 14 Februari 2024 kemarin. Karena yang tampak di masyarakat adalah kepanikan, kebingungan. Jadi mau gimana ini negara kita Republik Indonesia? Kenapa? Karena masyarakat menilai salah satu paslon belum selesai hasil keputusan dari KPU sudah melakukan euforia kemenangan di GBK. Sementara KPU pun belum memutuskan atau ketuk palu siapa pemenang dari Pilpres 2024 yang mana kewenangan pemilu itu bisa dimunculkan siapa pemenangnya yaitu per tanggal 20 Maret 2024. Ada lagi yang lebih membingungkan kita sebagai masyarakat di bawah. Belumlah ada keputusan dari KPU setelah ada euforia di GBK. Sekarang sudah ribut-ribut untuk memutuskan siapa menteri, siapa susunan kabinet menteri. Dan yang lebih menjadi menggelitik masyarakat di bawah adalah adanya wacana menteri untuk makan siang gratis gitu ya. Jadi kita bingung ya kenapa gitu. KPU aja belum memutuskan siapa pemenang dari pemilu 2024 ini. Kok udah ribut-ribut masalah menteri makan siang lagi. Jadi kita sangat diposisikan dalam hal ini oleh pemerintah, bukannya dicerdaskan tapi mungkin bisa jadi sebaliknya. Karena yang tampak di masyarakat adalah kebingungan. Di satu sisi masyarakat dipusingkan oleh harga beras yang melambung tinggi, harga bahan sembako yang lain juga ikut melambung tinggi. Kok ini ribut-ribut yang di atas untuk menyusun kabinet, bahkan susunan menterinya itu sudah detail sekali siapa yang duduk di kementerian tersebut. Padahal jelas-jelas pengumuman
siapa pemenang Pilpres dalam tahun 2024 ini memang belum terjadi, karena KPU sebagai acuan kita untuk mengetahui siapa pemenang Pilpres itu ialah nanti tanggal 20 Maret 2024. Kalau kita melihat dari sisi etika, semakin tidak beretika gitu ya. Kenapa tidak beretika? Seharusnya dalam hal ini pemerintah konsen dengan sisa waktu yang tersisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya yang tertunda, apalagi untuk menentukan stabilitas harga-harga yang ada di negara kita. Karena bagaimanapun kita sebagai masyarakat sudah dipusingkan dengan lapangan kerja yang sulit, harga-harga pokok yang tidak tercapai, tidak terjangkau, bahkan sebentar lagi kita akan menyebut bulan Ramadan yang otomatis semua harga-harga pada akan naik gitu. Jadi alangkah tidak etisnya dalam hal ini pemerintah seharusnya koreksi ke dalam. Di satu sisi KPU belum memutuskan kapan itu siapa itu pemenang dalam pemilu 2024, dan hak angket pun bisa saja digulirkan karena dalam hal ini masyarakat di bawah tentu terpecah belah. Dalam hal ini masyarakat yang menuntut keadilan. Nah, demi rasa keadilan tersebut, maka hak angket itu harus digulirkan. Bukan berarti kalah atau menang siapa pemenang dan siapa yang kalah, tapi demi rasa keadilan tersebut, kita masyarakat yang misalkan mendukung dari selain paslon 02, yaitu untuk paslon 01 dan 03, bisa menerima dengan legowo kekalahannya selama kekalahan itu dilangsungkan oleh pemilu yang fair play dan jurdil gitu. Maka dari itu kita sangat merespon positif ya apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Kalla untuk bertemu dengan Ibu Mega. Dengan demikian Bapak Yusuf Kalla bisa merasakan, Ibu Megawati juga bisa merasakan perasaan masyarakat yang menuntut rasa keadilan dalam pemilu 2024 ini bisa digulirkan. Maka dari itu untuk paslon 02 yang merasa sudah unggul atau menang, meskipun itu unggul dan menangnya ditentukan oleh quick count, yang mana quick count itu bukan bagian dari KPU yang bisa memutuskan siapa yang menang dan yang kalah. Karena kalau kita ketahui quick count itu ialah bagian dari kalangan akademisi juga. Positif juga sih sebenarnya, cuma kan quick count itu hanya mengambil sampel dari 2000 TPS atau ya sekitar 2000 sampai 3000 TPS. Sementara TPS yang ada di Indonesia hampir 823 ribuan TPS. Jadi sangat tidak mewakili untuk rasa keadilan dan yang bisa menentukan kemenangan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat tetap tenang, jaga kondisi, jaga kondusif agar negara kita tetap kondusif. Karena kalau negara kita kondusif tentunya berimplikasi kepada harga-harga bisa terjangkau, tidak ada pelambungan-pelambungan harga di sisi lain gitu ya. Jadi untuk pemerintah pun juga yang sekarang sedang menjabat, tolong kedepankanlah etika atau moralnya. Karena bagaimanapun pendukung pemerintah sekarang yang sedang menjabat tidak sepenuhnya mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Pasti dalam kehidupan itu berpasangan, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki. Otomatis dalam hal keputusan atau kebijakan pemerintah pun ada yang setuju dan tidak setuju. Maka dari itu pemerintah harus menonjolkan keadilan kepada yang mendukung dan tidak mendukung. Justru pemerintah harus memunculkan bagaimana bisa memberikan pengarahan, pendidikan, edukasi atau literasi kepada para yang bertentangan dengan keputusan pemerintah. Karena bagaimanapun masyarakat di bawah itu bertentangan bukan berarti menolak atau melawan pemerintah. Dalam hal ini yang menolak itu yaitu orang yang kurang puas atau kurang terpenuhi rasa keadilannya.
Maka dari itu sudah selayaknya menjadi tugas pemerintah pusat untuk memberikan rasa keadilan itu kepada para masyarakat yang di bawah. Demi tercapainya cita-cita kita, yaitu negara Republik Indonesia yang berasaskan demokrasi, agar demokrasinya jurdil, terhormat, dan berwibawa. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Selebih dan sekurangnya itu adalah kesalahan dari pribadi kami sendiri. Mudah-mudahan ada nilai positif bagi rekan-rekan atau teman-teman, khususnya kalangan menengah ke bawah yang belum memahami, yang kurang memahami tentang arti itu demokrasi dan kemana arah itu demokrasi, agar cita-cita kita bersama menuju Indonesia Emas tahun 2024, tahun 2045 bisa tercapai tanpa ada implikasi, yaitu implikasi tentang keributan, kekacauan, bahkan yang bisa menimbulkan chaos bagi negara Republik Indonesia. Maka dengan demikian kita juga mengetuk hati para anggota DPR, tolong respon cita-cita kami, tolong respon rasa keadilan kami yang menuntut hak angket, agar bisa tercipta hasil pemilu yang objektif. Jadi tolong untuk para anggota DPR juga, jangan menilai kami masyarakat yang kurang puas dengan hasil pemilu ini sebagai lawan atau sebagai musuh. Karena bagaimanapun rekonsiliasi antara kita itu adalah hal yang utama, yang penting. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekonsiliasi.